Mita hamil. Paul sudah mengatakan kalau ada Nessa di dalam ruangannya. Sudah berapa menit yang lalu Nessa datang dan dia duduk dengan gelisah menunggu Ronald. Ronald terus menatap pintu ruangannya. Dia belum benar-benar siap menghadapi ini. Ronald membuka pintunya dengan cepat dan Nessa langsung melirik ke arah pintu. "Honey, aku sangat merindukanmu," ucap Nessa memeluk Ronald dengan sangat erat. Ronald biarkan Nessa menangis dalam pelukannya. Ronald jelas belum tahu apa yang terjadi dan memang tidak ingin berencana mencari tahu karena dia ingin sibuk mengurus honeymoonnya lebih dulu dengan Mita. Dia lebih fokus ke sana lebih dulu. Kehadiran Nessa membuat Ronald bimbang. Padahal Ronald berencana untuk menunda kehamilan Mita, tetapi hadirnya Nessa membuat Ronald berpikir sangat keras. Tapi, kalau semua dia lakukan dan kontrak mereka berakhir, bahkan Ronald tidak berpikir kalau ingin berpisah dengan Mita walau mulutnya begitu tajam mengatakan pada Mita tentang perpisahan dan syarat konyol yang selalu diingatkan agar tidak ada cinta. Nyatanya perhatian Mita terlihat begitu alami dan sangat tulus. Ronald menyukainya, bahkan kalau itu hanya sekedar sandiwara. Ronald juga masih sangat menyukainya. "Katakan padaku kalau semua ini tidak nyata. Aku lihat mejamu masih ada foto kita berdua. Ruangan ini masih banyak fotoku. Kamu tidak mungkin mencintainya kalau masih menyimpan fotoku. Wanita itu menjebakmu. Dia pasti menggodamu. Aku sangat yakin dari awal dia melamar menjadi pelayan. Dia tidak terlihat ingin bekerja untuk merawat rumah tetapi terlihat ingin merawatmu. Aku akan temui dia. Aku akan usir dia dari rumahmu. Aku yakin dia hanya ingin hartamu. Dia wanita licik, honey." Begitu panjang lebar Nessa mengeluarkan kebenciannya pada Mita. Bahkan apa yang dikatakan Nessa harusnya itu untuk Nessa bukan untuk Mita. "Dia hamil Nessa, aku menghamilinya," jawab Ronald dengan sangat yakin agar Nessa tidak mengganggu Mita. "Apa?" Nessa menggeleng dan terkejut saat Ronald mengatakan seperti itu. Ronald pernah mengatakan kalau Mita bukanlah tipenya dan tidak mungkin Ronald bercinta dengan seorang pembantu. "Aku kalut saat itu," jawab Ronald dengan wajah datarnya dan ini belum selesai dan jelas bukan salahnya. Nessa juga harus menjelaskan apa yang terjadi padanya. "Ronald, dia pembantu. Hanya pembantu. Kamu lihat wajahnya. Apa sama denganku? Kamu samakan aku dengannya? Yang benar saja, Ronald." Nessa tidak akan rela, apalagi Mita hamil anak Ronald. Dia yang harusnya menjadi istri dari Ronald. "Nessa, saat ini, itu tidak penting. Kemana saja kamu?" tanya Ronald melepaskan pelukan Nessa dan duduk di meja kerjanya. Pernyataan Nessa yang mengatakan dirinya sakit, jelas tidak membuat Ronald percaya begitu saja. Hampir 6 bulan, bagaimana bisa dia pergi selama itu dan sekarang dia kembali dengan wajah yang sehat dan tidak ada perubahan dalam diri Nessa. Dia tampak sangat terawa dan tidak terlihat sedang sakit. Sambil menunggu Nessa yang bingung menjawabnya, Ronald mengambil bingkai foto dia dan Nessa di atas meja. "Aku sakit, Ronald. Aku sakit kanker tetapi sekarang sudah sehat," ucap Nessa mendekati Ronald dan berdiri di dekat kursi kebesaran Ronald di kantor. "Jujur, aku tidak percaya dengan alasan seperti itu, Nessa," Ronald menjawab masih dengan lembut karena memang dia tidak tahu apa yang terjadi pada Nessa. "Kamu tidak percaya padaku? Aku jujur, Ronald. Ini akan berikan bukti untukmu," ucap Nessa memberikan bukti laporan dia mengidap penyakit kanker payudara dan sekarang kanker itu sudah tidak ada lagi. Ronald mengambil bukti yang diberikan Nessa. Nessa memanipulasi semua itu. Dia meminta temannya yang bekerja sebagai dokter membuatnya malam tadi dengan cepat. "Kamu percaya?" tanya Nessa dengan wajah sedihnya. "Aku tidak mungkin berbohong, Ronald. Itu semua ada buktinya. Kamu lihat." Nessa berusaha keras membuat Ronald percaya tetapi Ronald bungkam. Saat ini dia belum akan mencari tahu semua ini karena jujur. Beberapa hari ke depan adalah waktu yang ditunggu Ronald untuk kebersamaannya dengan Mita. "Kamu tidak harusnya pergi meninggalkanku. Semua ini sebenarnya tidak berguna lagi. Aku sudah punya istri, Nessa." Ronald melirik Nessa yang tampak sangat marah mendengarnya. "Aku hanya tidak mau membebanimu saat itu. Aku bersedia menunggumu menceraikan dia, Ronald. Wanita itu, apa bagusnya? Kamu hanya akan malu dengannya."
Ucap Nessa masih membanggakan dirinya dan Nessa tidak akan pernah tinggal diam kalau Mita tidak meninggalkan Ronald secepat mungkin. Dia yang akan bertindak menjauhkan Ronald dan Mita. Bukan dia yang merebut Ronald, wanita jalang itu yang mengambil Ronald dari hidupnya. Nessa, aku tidak bisa berpikir sekarang, ini masih belum aku terima. Ucap Ronald yang membuat Nessa sedih. Kamu sudah berubah, Ronald. Kamu bukan lagi Ronaldku yang dulu. Pasti gara-gara wanita itu. Dia yang membuat kamu berubah. Aku tidak menyangka aku dikalahkan oleh pembantu seperti itu. Ucap Nessa menatap wajah Ronald dengan matanya yang berkaca-kaca. Bukan seperti itu, Nessa. Aku juga merasa tidak berharga di matamu. Kamu sedang sakit tetapi aku tidak ada di sampingmu. Selama 6 bulan kamu pergi dan aku merasa kamu tidak ada lagi di dunia ini. Kamu datang padaku lagi. Bagaimana bisa kamu membohongi semua orang yang dekat denganmu? Tanya Ronald. Sulit bagi Ronald percaya tetapi dia belum ada bukti untuk mengatakan kalau yang Nessa katakan bohong. Ronald, aku tidak percaya kamu ragu padaku. Ucap Nessa mengepalkan tangannya. Lihat saja. Dia akan datangi wanita jalang itu, jangan sampai wanita itu merasa di atas angin karena sudah mendapatkan Ronald. Kenapa Ronald sudah tidak lagi tertarik melihat Nessa? Aku tidak akan melepaskanmu dan aku tidak ikhlas kamu bersama dengannya. Aku tahu kamu masih sangat mencintaiku. Nessa pun pergi dari hadapan Ronald. Setelah Nessa pergi, Ronald menghubungi Pole. Coba kamu hubungi rumah sakit cinta kasih, cari tahu apa ada pasien bernama Nessa Maretha yang mengidap sakit kanker payudara. Ucap Ronald. Baik Pak, saya hubungi sekarang pihak rumah sakitnya. Ucap Pole. Pole pun menghubungi rumah sakit secepat itu dan sekarang dia tahu apa yang terjadi pada Nessa. Kenapa dia pergi meninggalkan Ronald. Tidak lama dari perintah Ronald, Pole masuk ke ruangan Ronald. Maaf Pak Ronald, saya sudah melakukan apa yang Pak Ronald perintahkan tetapi tidak ada nama pasien Nessa Maretha penderita kanker payudara. Pasien hanya pernah mendaftar untuk KB di rumah sakit itu. Ucap Pole melaporkan. Ronald tersenyum sinis, Nessa membohonginya. Kalau begitu, apa alasan Nessa pergi selama itu? Apa Nessa bersama lelaki lain selama itu? Tidak mungkin Nessa yang hidupnya glamor, tidak pernah minta uang dengan Ronald untuk hidupnya. Meski dia bekerja, Nessa pasti selalu meminta apapun pada Ronald. Terima kasih, Paul. Oh iya, bagaimana besok? Semua sudah siap, aku ingin yang paling terbaik karena aku ingin Mita bahagia. Ucap Ronald dengan senyumnya. Lain kali kalau Nessa datang, jangan biarkan dia masuk ke ruanganku, kecuali kalau itu Mita. Lanjut Ronald dan Paul mengangguk mengerti. Entah kenapa, Paul senang melihat Nessa ditendang oleh Ronald. Wanita itu terlalu angkuh dan sombong. Seringkali memerintahkan Paul, menganggap dirinya adalah bos yang sesungguhnya. Baik, Pak. Saya akan mengingatnya. Jawab Paul. Setelah keluar, Ronald melihat ponselnya. Tidak ada yang menghubunginya, Mita sepertinya sibuk sekali di kantor. Aku akan mencari tahu, kenapa kamu ada di Kalimantan. Selama ini kamu bersama siapa? Gumam Ronald